Shalom para wanita, kita akan bersama-sama masuk di dalam kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Dan kemudian kita akan bersama-sama berdoa lebih dahulu supaya Tuhan sendiri akan memberkati. Bapa, kami menyapa Engkau dalam nama Yesus. Kami sangat berterima kasih buat kesempatan saat ini di mana kami boleh kembali dapat mempelajari firman Allah. Dan kiranya Engkau sendiri akan mengurapi hamba-Mu, urapi setiap pribadi kami, agar kami boleh menikmati sentuhan-sentuhan Allah yang akan meneguhkan, menegarkan, menghiburkan, mengarahkan langkah hidup kami. Dikuduskan kiranya nama Tuhan, dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah para wanita, bulan lalu kita udah bersama-sama mempelajari tentang doa Bapa kami. Kita sudah belajar ayat yang ke-9 dan ke-10, di mana Yesus mengajarkan tentang doa, bagaimana seharusnya kita melakukannya. Dan saat ini kita akan lanjut di dalam ayatnya yang ke-11 dan 12 dari Injil Matius pasal yang ke-6. Firman Tuhan mengajarkan kepada setiap pribadi kita. Kita akan coba memperhatikan ayat 11. Saya akan baca buat saudara, dan kemudian ayat 12 kita akan sama-sama membacanya. Firman Tuhan katakan, Injil Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yuk sama-sama ayat 12, 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kedua ayat ini akan kami bahas pada sore hari ini, dan kami akan belajar lebih dahulu ayat yang ke-11. Firman Tuhan mengajarkan dalam doa Bapa kami, Tuhan mengajarkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukanlah sesuatu hal yang salah apabila kami meminta berkat untuk makanan, karena Yesus mengajarkan hal ini. Dan ternyata saudara, Tuhan menghendaki supaya semua kita menyadari bahwa makanan, kalau kita bisa makan, bisa minum, itu semua berasal dari Allah. Tuhanlah yang memberikannya. Sekalipun mungkin kita tidak meminta, tetapi firman Tuhan ingin menolong kepada saudara agar melalui kebenaran ini kita akan belajar senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab segala sesuatu berasal dari Tuhan. Yesus pernah mengajarkan kebenaran ini, bahwa makanan itu adalah satu berkat yang berasal daripadanya. Dan firman juga mengajarkan kebenaran ini agar kita selalu berterima kasih kepada Tuhan mengenai berkat makanan. Ada ayat yang mengatakan dan mengajarkan kepada setiap kita di dalam ayat yang tidak asing lagi buat setiap kita, di dalam 1 Tesalonika 5. Kita akan baca sama-sama untuk ayat ini. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Sama-sama kita baca ayat ini. Bagaimana firman mengajar kepada saudara untuk selalu mengucap syukur. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan ingin mengajarkan kepada saudara, kepada saya, bagaimana kita harus belajar selalu mengucap syukur, sekalipun makanan itu mungkin tidak kita minta. Tetapi kalau kita bisa makan, kita bisa minum, Tuhan menghendaki supaya kita selalu mengucap syukur. Dan itulah yang diajarkan kebenaran bagi saudara dan saya. Selain daripada itu, satu hal yang saudara perlu tahu dan perhatikan, kata kebenaran
kembali kepada teks ya. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 tadi, firman mengajarkan kepada saudara, dikatakan di dalam kata-kata kebenaran itu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kata secukupnya harus menjadi perhatian buat kita. Apa yang dimaksud? Tuhan ingin mengajarkan kepada saudara, ingin mengajarkan kepada saya, supaya kita belajar untuk makan tidak berkelebihan, makan secukupnya. Artinya, melalui kebenaran ini Tuhan ingin mengingatkan kita kembali apa yang diajarkan oleh firman. Kita perhatikan bersama-sama di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. Apa yang diajarkan oleh firman Allah? 1 Timotius 6. Firman mengajarkan di dalam ayat 8, sama-sama kita baca. 1 Timotius pasal 6 ayat 8. Firman Allah berkata, yuk sama-sama 2, 3. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tuhan tidak menghendaki agar kita hidup berkelebihan dalam segala hal. Dan khususnya pada saat ini kita membahas tentang makanan. Tuhan menghendaki supaya kita belajar berpada dengan apa yang ada. Dalam segala kesederhanaan Tuhan menghendaki supaya kita merasa cukup. Itu sangat penting. Dan ternyata menyenangkan sekali. Allah pernah mendidik secara langsung kepada umatnya melewati satu peristiwa yang terdapat di dalam kitab Keluaran. Yuk kita lihat bersama-sama kisah yang Tuhan ajarkan, pengalaman hidup yang Allah ajarkan kepada umat Allah. Agak sedikit ada beberapa ayat maksud saya. Yuk kita akan coba perhatikan ayat 14 dari kitab Keluaran 16. Kita baca bergantian sampai dengan ayatnya yang ke-18. Keluaran 16 ayat 14. Saya akan baca lebih dahulu ayat 14, kemudian saudara membaca ayat yang ke-15 dan seterusnya sampai ayat 18. Firman Tuhan katakan, ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ayat 15, silakan saudara baca. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Ya, ayat 16 saya baca, beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut perhatikan keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi rumah kemah, seisi kemahnya, segomer seorang, menurut jumlah jiwa. Ayat 17. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ya, sama-sama kita baca ayat yang ke-18, 2, 3. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak, perhatikan, tidak berkelebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit, tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut, perhatikan sekali lagi, keperluannya. Saudara, ini penting menjadi satu landasan rumah tangga kita, bagaimana kita menyediakan makanan untuk keluarga. Firman mengajarkan agar kita tidak makan berkelebihan, secukupnya, menurut apa yang menjadi kebutuhan anggota keluarga. Dan itu sudah diajarkan sejak zaman Musa. Allah mengajar, mendidik umat Allah secara langsung, memberikan pelajaran kepada mereka. Waktu Allah menyediakan makanan, mereka tidak boleh mengambil berkelebihan. Dan itu yang firman ajarkan buat setiap kita sampai hari ini. Dan itu perlu kita praktekkan dalam rumah tangga kita.
agar kita menghargakan segala pemberian Allah. Itu maksud daripada doa yang Tuhan ajarkan melewati Matius tadi 6 ayatnya yang ke-11. Dan sekarang kita masuk dalam kebenaran yang berikutnya, ayat yang ke-12. Apa yang firman Allah ingin ajarkan melewati doa Bapa kami? Ayat yang ke-12 saya akan kembali bacakan buat saudara. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, ini kebenaran diajarkan oleh Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, supaya kita belajar karena kasih yang datang dari Tuhan. Itu adalah kasih yang sanggup mengampuni. Melalui kebenaran ini, Tuhan ingin mengajar kepada saudara, ingin mengajar kepada saya, agar kita selalu sekali lagi selalu belajar untuk mengampuni. Mengapa? Karena kasih yang datang dari Allah akan memampukan kita untuk mengampuni. Kalau saudara perhatikan suatu kisah yang firman Allah catat, Allah merindukan supaya kita belajar untuk mengampuni karena sudah tercatat dalam firman Allah. Ada peristiwa yang tidak asing buat setiap kita, itulah tentang Stefanus. Stefanus hamba Allah ini karena dia dipenuhi dengan Roh Kudus Allah, maka firman mencatat sementara. Perhatikan sekali lagi saya tekankan, sementara dilempari dengan batu, bukan karena dia berbuat kejahatan, bukan karena dia berbuat sesuatu kesalahan, tetapi firman Tuhan mencatat sementara dia menyampaikan kebenaran, ia dirajam batu karenanya. Dan firman mencatat, Stefanus mampu mendoakan orang yang melempari batu. Saudara, inilah kisah yang ditekankan oleh Allah supaya bukan sekedar kita baca sebagai satu cerita, tetapi kebenaran yang Allah menginginkan supaya kebenaran ini terwujud dalam pribadi kita, supaya Allah melewati karya Roh Kudus-Nya akan memampukan saudara untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan kalau saudara perhatikan, agar kita mudah mengampuni orang, satu kisah yang sangat jelas Tuhan tekankan waktu Yesus masih hidup di atas muka bumi ini. Ia mengajarkan satu kisah yang dapat kami baca di dalam Injil Matius 18. Untuk kisah ini cukup panjang, ayat ini akan kami baca kembali bergantian di dalam Injil Matius 18 mulai ayat yang ke-23 sampai 35. Firman Tuhan mengajar seperti ini. Matius 18 ayat 23. Saya akan baca ayat 23, saudara baca 24 sampai ayat 35. Kita baca bergantian. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ayat 24. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Ayat 26. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar padanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu.
Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Ayat 30. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Ayat 32. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Ayat 33 akan saya baca, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Pelajaran apa yang Tuhan ingin tanam di dalam hidup saudara dan saya? Sekali lagi, saya tekankan ini bukan sekedar cerita. Memang kalau saudara perhatikan, inilah perumpamaan yang Yesus ingin ajarkan. Tetapi di dalamnya mengandung satu pengajaran agar semua kita belajar untuk mengampuni. Bahkan kalau saudara perhatikan di ayat 24 dikatakan 10.000 talenta. Itu berarti kalau dibandingkan dengan temannya yang tadi hutang hanya 100 dinar, ternyata 1 talenta adalah 6.000 dinar. Jadi saudara bisa bayangkan perbandingan yang sengaja Yesus katakan ini kepada orang-orang sekitarnya. Pelajaran ini untuk saudara dan saya sampai hari ini. Tuhan ingin mengajarkan pelajaran yang sama, di mana Tuhan ingin membandingkan bagaimana pengampunan yang sudah Allah karuniakan dalam hidup saudara. Kita sudah berdosa dan tidak ada sesuatu harga untuk membayar kecuali darah daripada anak domba, itulah Yesus Kristus Tuhan. Yesus siap untuk mati karena kesalahan saudara, karena begitu besar dan tidak mungkin terlunasi tanpa penumpahan darah. Karena firman mencatat tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Dan Yesus siap lakukan itu karena saudara. Kenapa kalau orang lain bersalah kepada kita begitu sulit kita mengampuninya? Sedangkan Yesus sudah mengajarkan kebenaran ini. Dari jumlah itu saudara bisa mengalihkan dari jumlah 10.000 talenta. Kalau 1 talenta itu 6.000 dinar, berarti kali 6.000. Seperti itulah gambaran Yesus menggambarkan dosa manusia kepada Allah. Tidak terhapuskan, tidak ada penolong, tidak ada yang bisa membayar hutang kecuali darah itu. Mari kita perhatikan kebenaran ini baik-baik. Itu akan menolong, memudahkan saudara mengampuni orang lain. Mungkin itu kenalan, mungkin itu teman seiman, mungkin itu tindakan istri, suami, anak. Mari kita belajar. Karena Yesus ingin mengajarkan kebenaran ini bukan sekedar sebuah kisah, tetapi kebenaran yang Tuhan ingin supaya terwujud melewati hidup kita masing-masing. Dalam segala kekurangan, kelemahan, keterbatasan kita mau belajar seperti apa yang Yesus ingin ajarkan. Kita belajar menerapkan firman ini dalam kehidupan kita. Saudara yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, biarlah kita bersama-sama boleh menyadari akan kebenaran ini. Dan kalau kebenaran ini sudah menjadi bagian dalam pribadi kita, saya meyakini begitu mudah kita akan melupakan, akan mengampuni kesalahan orang lain dalam kehidupan kita. Dan khususnya, satu hal yang saudara perlu perhatikan baik-baik, apa yang Yesus ajarkan tetap di dalam doa Bapa kami. Kembali kami kepada teks kami, Injil Matius pasal yang ke-6. Kita balik kepada teks kami. Sekarang kita perhatikan dampak akibat yang apa yang terjadi apabila kita tidak bisa melepaskan pengampunan. Ayat ini terdapat di dalam ayat 14 dan 15 dari Injil yang sama, Matius 6 teks kami.
Tapi kami masuk dalam ayat 14 dan 15. Saya akan coba membacakan buat saudara. Perhatikanlah baik-baik apa yang Yesus ajarkan. Firman mengatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, perhatikan dampak akibatnya, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi sebaliknya, apa yang firman ingin ajarkan kepada saudara? Ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Saudara pikirkan baik-baik. Saudara mau dosa saudara tidak diampuni, sedangkan dia sudah menyerahkan dirinya, memberikan harga yang harus dibayar. Itulah darah domba. Yang firman Allah, kalau saudara perhatikan di suratan Petrus, lebih mahal dari emas dan perak. Saudara, mari kita bersama-sama menyadari kebenaran ini. Doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus buat saudara dan buat saya, tidak terkecuali seorang pun. Firman Tuhan menekankan agar kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Dan itu bisa terjadi pada waktu saudara benar-benar mengizinkan firman Allah terjelma dalam hidup. Kasih yang datang dari Tuhan, yang sudah dicurahkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kasih itulah yang memampukan saudara membuat pengampunan. Saudara yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, apabila kita benar-benar menerapkan firman Allah yang kita sudah pelajari, dua kebenaran dari ayat 11 dan 12, saya meyakini Allah sendiri yang akan menolong setiap pribadi kita untuk menikmati kesempurnaan hidup di atas muka bumi. Sehingga apapun yang akan saudara konsumsi melewati ayat yang ke-11, saudara akan selalu belajar mengucap syukur kepada Allah. Dan Allah meminta supaya kita dalam mengonsumsi makanan, kita belajar mencukupkan diri, berpada dengan apa yang ada. Rasul Paulus pernah mengatakan, aku pernah menikmati kelebihan, tetapi aku pun pernah menikmati kekurangan. Tetapi dalam semuanya, aku tetap mengucap syukur. Itu yang Tuhan ajarkan buat saudara dan saya. Dan demikian juga bagaimana firman Tuhan mengajarkan agar kita belajar untuk mengampuni kesalahan orang lain. Saudara, akan mudah kita melepaskan pengampunan apabila kasih yang dari Allah itu mengalir melewati hidup saudara, memenuhi bejana kami, sehingga kita dengan mudah melepaskan pengampunan kepada orang lain. Mengapa? Karena kita membandingkan harga darah yang mahal yang sudah dicurahkan untuk mengampuni dosa saudara dan dosa saya. Baiklah, untuk kebenaran ini kita akan sambut dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sekali lagi kami akan berdoa untuk menutup ibadah doa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pada Tuhan saat ini. Setiap benih firman Allah yang telah hamba tabur, hanya Engkau Roh Kudus yang sanggup menghidupkan dalam pribadi kami. Kiranya Allah Roh Kudus, Allah penolong, Engkaulah yang akan berkarya di dalam pribadi kami, sehingga kami boleh mewujudkan kebenaran-kebenaran tentang doa Bapa kami nyata di dalam langkah hidup keseharian kami. Kuduskan kami para wanita, agar kami boleh menikmati kuasa firman ini terjelma dalam pribadi kami. Dikuduskan kiranya nama Tuhan, dan di dalam kekuatan kuasa nama Yesus kami sudah berdoa dan mohon semuanya. Haleluya, amin.